Baik, yang pertama urusan muamalah ketika kita lakukan, maka kita juga harus mengikuti aturan Allah dan sunnah Rasulullah. Misalnya aturan muamalah itu kalau kita minjemin uang ke orang, ya tetap harus ada hitam di atas putih, ada perjanjian dengan konsekuensi-konsekuensinya. Itu tetap gitu ya. Kita laksanakan sesuai amanah surat Al-Baqarah ayat ke-282. Jadi kalau kita tidak melaksanakan apa-apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam muamalah, ya jangan terlalu kemudian kita jadi kesel-kesel sendiri. Ya kita juga punya andil salah. Kemudian ketika tidak melaksanakannya sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Tuntunan Quran dan Sunnah itu harus jelas, hitam di atas putih, bermaterai ya. Kalau sekarang itu bermaterai, kemudian ada konsekuensi kalau tidak bisa memenuhi kewajiban, maka seperti apa yang langkah-langkah yang harus diambil, kemudian ada saksi-saksi yang ikut bertanda tangan. Itu kan kadang-kadang tidak kita lakukan dengan modal ya. Percaya sih, temen gitu ya, ya udah pinjemin gitu ya. Nah ini penting ini. Ini banyak yang kemudian tidak menyadari pentingnya akad di dalam Islam. Akad ini sangat penting sampai dalam Al-Quran ya diturunkan oleh Allah ayat terpanjang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 282 dan itu satu halaman penuh, itu satu ayat. Dan itu hanya membicarakan satu tema, yaitu kalau kamu transaksi tidak tunai, ada utang piutang, tulis dan harus ada saksi. Nah, kita kadang-kadang kan melewatkan hal-hal seperti ini. Ini padahal penting. Ya meskipun teman, meskipun sahabat, meskipun sudah kenal akrab, nggak ada pengecualian di dalam ayat Allah ini. Semua akad kalau tidak tunai harus hitam di atas putih, ada saksi yang kemudian menyaksikannya. Itu yang pertama, catatan pertama tentang utang piutang. Yang kedua, itulah mengapa pahala memberi pinjaman itu 2 kali lipat pahala sedekah. ini ada konsekuensinya. Kenapa pahala memberi pinjaman itu 2 kali lipat dibanding sedekah? Karena pahala memberi pinjaman itu ya kadang-kadang ujiannya begitu. Kita yang ngasih pinjaman makannya cuma nasi geprek gitu ya. Sana kok posting di restoran yang mewah gitu ya. Kita tiap hari cuma di rumah nonton YouTube, dia ternyata main golf gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian memang memancing kesabaran ya, kesabaran yang memang harus kemudian kita atur. Tetapi yang ketiga ya itu tadi kita tetap harus mengingatkan yang bersangkutan karena kita tidak boleh membiarkan dia dalam masalah. Utang itu persoalan yang mungkin dianggap remeh dalam kehidupan dunia, tetapi sebenarnya dia terkait hakul adami yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Dalam kacamata hadis, di mana disebutkan orang yang mati syahid itu seharusnya langsung berhak masuk surga tanpa hisab. Tapi dia bisa terhalang kalau dia bisa punya utang. Orang yang amalnya setinggi amal syahid fisabilillah saja, itu bisa terhalang masuk surga, mendapatkan haknya di surga karena dia masih memiliki utang. Apalagi kalau amalnya nggak ada sedahsyat itu, tentu akan menjadi masalah yang lebih besar. Jadi ini yang kemudian perlu kita selalu ingatkan. Jadi utang piutang itu adalah perkara yang besar karena dia adalah hak antar manusia. Maka sampai dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri menghadap Allah membawa 1000 dosa kepadanya itu rasa-rasanya lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama manusia. Karena urusan dengan sesama manusia itu ruwet. Di akhirat nanti ada Yaumul Adl, ada hari pengadilan, di mana hadis Rasulullah mengatakan ara'aitumul muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Orang bangkrut itu man atallaha yaumal qiyamati bisalatin kada wa bisyamin kada wa bisadaqatin kada. Ada orang datang menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala salat yang sangat besar, pahala puasa sangat besar, pahala sedekah sangat besar. Tapi dia merugikan orang lain dalam berbagai hal, gitu ya, lahir maupun batin. Lalu orang-orang yang dirugikan ini kemudian berbaris untuk mengajukan gugatan, lalu kemudian dia diadili oleh Allah. Setiap yang mengajukan gugatannya dipenuhi, diambilkan pahalanya, dibayarkan kepada orang tersebut. Diambilkan pahala, dibayarkan orang tersebut, sampai habis pahalanya ternyata yang gugat masih banyak. Maka nanti kemudian dosanya orang yang menggugat diberikan kepada si tergugat ini sampai kemudian semua tuntutannya ya dipenuhi oleh Allah. Ini naudzubillah min dzalik adalah gambaran tentang betapa beratnya urusan dengan sesama manusia kelak di akhirat. Makanya kita juga harus tetap ingat loh, ini utang ini
soal urusan akhirat yang berat. Tapi tadi kita sebenarnya harus memulai dari awal, harus ada akad yang jelas di dalam utang piutang karena ini adalah perintah Allah yang tidak boleh kita sepelekan gitu.